Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Rahman dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Kampus Peradaban Bangsa. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Aswaja, Bapak Haji Yakub, yang sama-sama kita hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, kesempatan, dan kesehatan. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari jalan yang berliku-liku menjadi jalan yang lurus, atau dalam kata lain Ad-Dinul Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyebaran Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk ke 7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Kanton, mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia. Di kalangan para sejarawan, terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Surya Negara mengikhtisarkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat, India. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa dan perdagangan Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketika teori Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanan singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Sumatera Utara, mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Van Loor dan Suchright bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari A.H. John dan S.Q. Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam Sufi yang cakap dalam soal kebatinan dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra-Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih Islami. Melalui Kesultanan Tidore yang juga menguasai tanah Papua, sejak abad ke-17 jangkauan terjauh penyebaran Islam sudah mencapai Semenanjung Onin di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Ahli sejarah Barat mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad ke-13 adalah tidak benar. Abdul Malik Karim Amrullah berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi sebuah naskah Tiongkok mengkabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau Baros. Pernyataan yang hampir senada dikemukakan Arnold bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi Arab, di dalam tarikh Cina telah disebutkan pada 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatera.
Pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Islam Utsman bin Affan, ia memerintahkan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara atau pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri itu tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi. B. Paham keagamaan di Indonesia. Radikalisme berasal dari kata radikal yang merupakan turunan kata dari radix dalam bahasa Latin yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, dan juga bisa berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Dalam istilah filsafat, berpikir yang mendalam disebut sebagai cara berpikir yang radikal, yaitu berpikir sampai ke akar permasalahan agar dapat mencapai hakikat pengetahuan demi mencapai kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian radikal sebagai yang pertama, mendasar atau sampai kepada hal yang berprinsip. Kedua, dalam istilah politik, amat keras menuntut perubahan atau undang-undang pemerintah. Yang ketiga, maju di berpikir dan bertindak. Jadi, radikal tidak harus berarti negatif, melainkan juga memiliki sisi positif. Namun, dalam pemikiran politik modern, radikal kerap menjelma sebagai sebuah isme, sebuah paham yang menginginkan terjadinya perubahan yang cepat dan menyeluruh. Radikalisme ini kemudian menjangkiti agama yang diandaikan oleh pemeluknya sebagai jalan keselamatan. Dan untuk mencapai keselamatan itu harus ada perubahan yang radikal, cepat, dan menyeluruh. Fenomena ini muncul biasanya karena adanya rasa tidak percaya dan penolakan pada sistem politik maupun sistem sosial yang ada, yang dalam Islam biasanya digambarkan sebagai masyarakat jahiliyah modern. Sejalan dengan hal tersebut, Hamami Zalda mengutip Horst M. Kahn menyebutkan kecenderungan umum radikalisme, yaitu pertama, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan lain. Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikalis atau kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. C. Bukti Aswaja sebagai paham yang berkembang pada masa permulaan. Aswaja adalah salah satu aliran pemahaman teologis atau akidah Islam. Selain Aswaja, ada paham-paham teologi lain seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Syiah. Pemahaman teologi Aswaja ini diyakini sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kemudian secara turun-temurun paham Aswaja diajarkan kepada generasi berikutnya atau tabi'in, tabi'at, tabi'in, dan selanjutnya diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya sehingga sampai kepada kita. Jadi kesimpulannya, proses islamisasi di Indonesia terjadi dengan jalan yang sangat pelik dan panjang yang didasari pada teori-teori yang beragama pula. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi secara bertahap membuat Islam terintegrasi dengan tradisi, norma, dan tatanan kehidupan keseharian penduduk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka. Sikap ini pada gilirannya telah ikut membentuk komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir yang pada mulanya sebagai tempat interaksi antara penduduk lokal dengan bangsa-bangsa asing, seperti yang disebutkan para pakar dalam teori di atas.
yaitu dari Arab, Persia, India, dan Cina. Salah satu bukti kehadiran bangsa-bangsa asing tersebut adalah adanya perkampungan yang disebut Pakojan atau perkampungan orang-orang India dan lain sebagainya di Indonesia. Komunitas pribumi yang telah terintegrasi ke dalam Islam selanjutnya terlembagakan secara politis dalam bentuk kerajaan-kerajaan Islam di kawasan ini sejak masa yang paling awal. Sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.